Nah, pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini sedang bernegosiasi dengan pihak Inggris untuk memulangkan narapidana kasus pemerkosaan Reinhard Sinaga. Pemulangan ini nanti berdasarkan permintaan dari orang tua Reinhard. Ya, dan ini kan kasus yang sudah bergulir dari setidaknya tahun 2020 lalu, pemirsa, dan cukup menggemparkan juga sampai ke tanah air ya, walaupun ini TKP-nya adalah di Inggris. Betul. Nah, sementara itu pemirsa, wacana pemulangan atau repatriasi Reinhard Sinaga disampaikan oleh staf khusus bidang luar negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu oleh Ahmad Usmarwi Kafah. Pada Selasa 4 Februari lalu, ia menerangkan bahwa orang tua dari Reinhard mengaku sempat kesulitan untuk berkomunikasi dengan anaknya. Bahkan orang tua Reinhard mengklaim mereka tidak pernah mendapat kabar tentang kondisi Reinhard selama ia sedang ditahan di penjara di Inggris. Nah, jadi karena ada permintaan dari orang tua inilah, kemudian pemerintah Indonesia berupaya memulangkan Reinhard terpidana kasus pemerkosaan. Harapannya tentu saat ini masih ada proses yang harus dilalui ya, ada negosiasi juga melalui pemerintah Indonesia dengan pihak kedutaan besar Inggris yang ada di sini. Ini masih akan dibahas, nanti teknisnya akan seperti apa. Oke, saya mau ajak Anda pemirsa, ini kan adalah informasi kita ya seputar Reinhard Sinaga yang Anda saksikan di layar kaca mulai dari foto-foto terakhirnya, kemudian ada juga foto TKP-nya juga ya Marcel ya. Nah, kita akan lihat grafis dari kutipan staf sus Kemenko Hukum dan HAM. Ini adalah dari Ahmad Usmarwi pemirsa. Ia menyebut kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikannya, yang merupakan kasus maha besar kalau menurut pemerintah Inggris, Reinhard Sinaga. Pihak kedutaan besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kementerian, mudah-mudahan bisa mengembalikan. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh Ahmad Usmarwi Kafah. Meski begitu, proses pengembalian tahanan dari Inggris diprediksi tidaklah mudah nantinya ke Indonesia. Pasalnya kenapa pemirsa? Karena Indonesia memiliki satu kebijakan dalam proses pengembalian tahanan luar negeri. Menurut Ahmad, prosesnya berbeda dengan yang sudah dilakukan dengan Australia, Filipina, dan juga Prancis. Ya, dan sementara itu proses di sini atau di Indonesia dengan Inggris terkait dengan pertukaran narapidana itu tentunya menjadi keinginan dari pemerintah Indonesia atau inisiatifnya adalah terlebih dahulu dari pihak pemerintah Indonesia. Jadi kita masih akan menantikan apakah mungkin hal ini dilakukan dan persyaratannya apa saja, kemudian bagaimana dengan hukumannya ya, karena di sana itu sudah diputuskan seumur hidup, juga ya. Sudah inkrah, bahkan dia juga sudah ditahan meskipun dengan sejumlah kontroversi yang ada. Nah, kami ajak Anda pemirsa untuk melihat kembali review kasus Reinhard Sinaga ini. Kalau kita lihat, Reinhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia. Ia dijatuhi pidana penjara seumur hidup pada 2020 lalu. Nah, vonis ini dijatuhkan oleh pengadilan Manchester, Inggris setelah Reinhard dinyatakan bersalah. Ia telah memperkosa, kemudian melakukan serangan seksual terhadap setidaknya 48 pria di Inggris. Ini ada beberapa video rekaman CCTV begitu ya. Aktivitas dari Reinhard selama berada di sana yang diduga ini mengungkap kebenaran-kebenaran yang memang dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Nah, jadi pemirsa, tindak kejahatan ini dilakukan Reinhard Sinaga ini dalam rentang waktu sekitar 2,5 tahun lamanya. Kemudian hakim menyatakan Reinhard haruslah menjalani 30 tahun hukuman penjara sebelum boleh mengajukan pengampunan. Kabar soal Reinhard Sinaga ini sempat mencuat tahun lalu karena Daily Mail melaporkan bahwa Reinhard diserang oleh sesama tahanan di penjara pada Juli 2024. Dalam informasi itu, Reinhard Sinaga ini dianggap bersikap arogan sehingga tidak disukai oleh orang-orang yang ada di penjara. Dan ini juga menyita perhatian ya, karena ini merupakan kasus yang besar pemirsa. Bahkan dari publik Inggris mengenal kasus ini merupakan pemerkosaan berantai terhadap jumlah korban terbanyak dalam sejarah hukum Inggris pada saat itu. Ya, yang melaporkan ini bahkan sudah melebihi angka sekitar 200 orang yang melaporkan sebagai korban, dan memang korban ini adalah laki-laki pemirsa atau para pria yang menjadi target dari Reinhard Sinaga. Nah, sementara itu Menteri Koordinator Hukum HAM IMIPAS
Yusril Iza Mahendra juga merespons soal isu pemulangan Reinhard Sinaga. Yusril mengatakan pemerintah Indonesia memantau serius kasus dugaan penyerangan terhadap Reinhard Sinaga ketika dia sedang berada di penjara di Inggris. Berikut ini kita hadirkan pada Anda cuplikan pernyataan dari Yusril Iza Mahendra dalam grafis quote pemirsa. Nah, Yusril mengatakan bahwa soal salah itu persoalan lain. Tapi sebagai warga negara, negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Jadi sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini. Jadi tetap harus dilindungi begitu ya, itu keselamatan dari ya. Reinhard. Walaupun karena kalau kita lihat di media sosial ya Marsha, mungkin publik juga reaktif ya dengan adanya wacana ada upaya untuk membantu kepulangan Reinhard Sinaga. Karena ini adalah kasus yang memalukan, membuat publik marah, tapi alasan dibalik upaya pemulangan itu seperti yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra tadi. Dan kalau kita lihat lagi alasan pemerintah Indonesia ingin memulangkan Reinhard adalah pertama, ini merupakan permintaan dari orang tua atau keluarga Reinhard untuk bisa dilakukan repatriasi pemirsa. Kedua, itu karena alasan keamanan tadi. Karena Reinhard Sinaga ini jadi target serangan para narapidana di penjara Wakefield di sana. Alasan ketiganya lagi ada repatriasi Reinhard bisa menjadi strategi hukum untuk melakukan pertukaran narapidana antara Indonesia dan juga di Inggris. Iya. Ini nanti akan terbuka ya negosiasinya, tentu kita akan lihat seperti apa kemungkinan-kemungkinannya dan pemerintah